Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ya di channel Mbak Adam dan Hisham. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat, selalu bahagia, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah ya teman-teman. Nah, ini tuh hari Jumat ya teman-teman. Jadi Mak Adam di sini mau ngingati teman-teman semua dan juga Mak Adam sendiri supaya jangan lupa untuk memotong kuku ya. Dan kemudian kalau kita itu sempat kita baca surah Al-Kahfi ya teman-teman, meskipun hanya ayat 1 sampai 10. Dan insya Allah tuh kita akan dilindungi dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Semoga kita itu memiliki waktu ya untuk membaca surah Al-Kahfi. Share kegiatan hari ini lagi ya. Ini tuh ceritanya pagi-pagi sekali. Jadi tukang talang datang ke rumah karena talangnya tuh baru dipasang gitu ya teman-teman, tapi udah mulai bermasalah gitu, mereng-mereng. Soalnya daerah kami ini anginnya kencang gitu. Karena akhir-akhir ini juga itu sering hujan gitu ya. Nah, lanjut teman-teman, setelah Pak tukang talangnya pulang, saya mau ngasih makan Abang Adam dulu ya. Kalau untuk Ade Hisham, dia tuh masih tidur di dalam ayunan. Jadi sekarang tuh setiap pagi setelah saya bangun, dia ikutan bangun. Kemudian dia minta diayun kembali ya teman-teman. Kalau udah diayun itu rasanya dia tuh nyenyak banget. Bahkan bisa bangun sampai jam 9 atau jam 10. Nah, untuk video ngasih makan Bang Adam itu nggak full di videoin karena memang dia tuh makannya lama banget teman-teman. Lanjut, ini tuh anak-anak udah pada makan, udah pada mandi, saya mau beres-beres rumah. Ribet sih teman-teman, kalau kita sapu menyapu itu ada anak-anak, tapi mau gimana lagi ya, kalau ditunda-tunda terus nanti rumahnya jadi jorok gitu, dan anak-anak jadi mainnya nggak enak gitu ya. Oh ya teman-teman boleh ya ikutin kegiatan Mak Adam ini. Dan Mak Adam hari ini mau sambil cerita-cerita gitu sama teman-teman di rumah. Dan sebelumnya mau klarifikasi dulu. Semoga nanti apa yang Mak Adam ceritakan, Mak Adam sharing itu nggak ada ini ya menyinggung perasaan teman-teman. Ini tuh hanya sebagai pengingat aja supaya kita itu saling ya, karena teman yang baik, teman yang bermanfaat itu adalah yang mengingatkan dalam kebaikan ya. Semoga kita itu selalu bermanfaat bagi orang lain, karena manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, Mak Adam mau sapa-sapa teman-teman di rumah dulu, nanti takutnya share cerita jadi kelupaan. Hai teman-temanku, hai bunda-bunda, hai mami-mami. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, dan kita selalu murah rezeki ya. Mudah-mudahan segala yang menjadi urusan kita itu dilancarkan Allah. Apa yang menjadi niat kita itu dipermudah Allah ya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita itu pokoknya jangan pernah berhenti untuk selalu berusaha dan dibarengi dengan doa. Ya lanjut ya. Nah hari ini tuh Mak ada mau bahas mengenai, maaf ya teman-teman, tadi tuh terjeda. Soalnya saya tuh kan voice overnya ngumpet-ngumpet. Jadi anak-anak tuh pada main, jadi saya itu voice overnya di belakang rumah. Tapi ketahuan gitu sama mereka. Nah hari ini saya mau bahas mengenai saat kita memberi janganlah mengharapkan kembali. Nah sering gitu ya teman-teman, saat kita memberikan kepada orang lain, entah kita mengasihi orang lain, menyayangi orang lain, tapi orang lain itu malah tidak membalas kasih sayang atau cinta yang kita berikan. Itu tuh pasti rasanya sakit banget ya. Dulu waktu sebelum nikah, saat remaja, ibaratnya dikatakan cinta bertepuk sebelah tangan ya teman-teman. Dan itu pasti rasanya sakit banget saat seseorang itu gak bisa balas apa yang kita beri. Nah, kalau sekarang kan sudah menikah, jadi gak usah bahas masalah cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Kita bahas masalah saat kita memberikan sesuatu kepada pasangan gitu kan. Saat kita mengasihi pasangan kita, dan memang itu udah kewajiban ya, suami istri saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Tapi ada kadangkala saat kita merasa ingin dimanja, saat kita sudah memanjakan dia, saat kita sudah memperhatikan dia, tapi pasangan malah nggak membalas gitu ya.
Tidak membalas bukan berarti dia itu nggak sayang kita atau cinta kita, tapi memang karena lagi keadaan yang membuat seseorang itu jadi nggak sempat gitu ya teman-teman untuk memberikan perhatiannya kepada kita. Jadi kita sebagai manusia yang lemah pasti itu akan tersinggung dan merasa kok dia kayak gitu ya, padahal aku udah gini gitu kan. Jadi untuk mengobati itu, yuk kita sama-sama legowo ya teman-teman, nerapkan dalam hidup dan diri kita terutama agar saat kita itu memberi sesuatu janganlah mengharap kembali dari orang yang kita beri itu. Tapi doa aja sama Allah supaya Allah itu yang balas langsung dan insya Allah itu kita itu dapat dari yang lain ya. Nah lanjut juga dalam kehidupan berkeluarga, tidak antara suami dan istri, antara kakak dan adik gitu kan, ataupun antar tetangga, sering gitu ya kita udah berbagi, contohnya udah berbagi, sering memberikan makanan gitu kan, tapi malah orang tersebut itu nggak pernah berbalik kepada kita memberikan makanan ataupun apa yang kita harapkan. Pasti rasanya itu sakit ya, tersinggung gitu kan. Pasti kalau denger bisikan setan itu bakalan emosi ya teman-teman. Apaan sih? Udah dikasih nggak tahu diuntung gitu kan, tapi nggak pernah balik ngasih gitu kan. Yuk sama-sama ya teman-teman, kita itu saling mengingatkan untuk legowo, elus dada aja. Terapin di diri kita itu bahwasannya mulai hari ini dan berikutnya saat kita itu memberi janganlah mengharapkan kembali dari orang tersebut, tapi berharap dari Allah aja yang balas langsung ya. Insya Allah saat kita itu memberi satu, balasannya itu bakalan 3 ataupun 10. Apalagi saat kita memberi saling berbagi di hari Jumat ya teman-teman, Allah itu langsung balas tunai gitu ya. Karena kan hari Jumat itu adalah hari yang baik bagi umat Islam. Semua hari baik sih, tapi yang paling baik adalah hari Jumat. Jadi ketika hari Jumat, yuk kita lakukan yang baik-baik aja, saling memberi, saling mengingatkan. Setidaknya saat kita tidak memiliki uang material untuk berbagi, kita itu berbagi nasihat, berbagi yang bermanfaat lah, yang dibutuhkan orang lain. Dan yang ada itu ya teman-teman, kalau saat kita nggak bisa mengatur hati kita dan pikiran, saat kita selalu nerapin bahwasannya ketika kita memberi dia tuh harus balas dengan apa yang kita beri, itu pasti bakalan membuat hati kita jadi kotor gitu ya, jadi memiliki pikiran yang buruk terhadap orang tersebut, padahal bisa jadi orang tersebut itu bukan nggak mau balas pemberian kita, tapi mungkin aja karena ada sesuatu yang menghalangi orang tersebut untuk memberi kita kembali gitu ya. Di sini tuh bahasnya nggak masalah memberi apa-apa ya teman-teman. Teman-teman bisa juga tarik kesimpulan sendiri memberi apa. Yang penting intinya saat memberi janganlah mengharapkan kembali. Saya tuh nggak menggurui ya teman-teman. Saya hanya mau mengingatkan diri saya juga pribadi agar lebih legowo dan jangan baperan gitu terhadap sesuatu. Apalagi saya tuh kan lagi hamil ya teman-teman. Orang hamil itu kan rentan ya dengan perasaan yang sensitif, bawaannya tuh mau marah aja, apalagi dalam saat mengurus anak-anak ya yang lagi aktif-aktifnya suka nyerak-nyerain. Dan saya tuh nggak mau ngeluh ya teman-teman, saya mau tetap semangat karena ada pahala surga yang dijanjikan Allah jika ibu rumah tangga ikhlas dan sabar melakukan ibadahnya di rumah ya, kerja dari rumah. Dan itu ganjarannya gak main-main ya pahala. Saya dan juga teman-teman di rumah pasti menginginkan itu semua ya, tapi gak mudah untuk melalui dan mendapatkan ganjaran surga itu. Oleh karena itu di sini saya sebagai konten kreator saling mengingatkan untuk teman-teman semua untuk selalu bersabar dan ikhlas menjalani peran kita di rumah ya teman-teman. Karena kalau udah capek lihat rumah berantakan, anak-anak rewel, itu pasti yang akan muncul yang akan muncul itu emosional ya. Dan ditambah lagi masalah-masalah banyak ya teman-teman, masalah-masalah dengan pihak-pihak lain gitu kan.
Jadi jangan karena satu masalah itu jadi merusak mood kita ya teman-teman. Jadi kita harus bisa jaga mood kita agar selalu baik, agar hati dan pikiran kita selalu tenang ya. Karena kalau kita itu berpikiran negatif, terus ada yang diharapkan gitu, tapi nggak kesampaian, nggak dapat gitu kan, itu bakalan mengganggu mood kita dan bisa berdampak kepada sikap kita yang buruk ya kepada anak kita contohnya. Jadi di sini tuh saya mau ajak teman-teman semua untuk saling mengingatkan ya teman-teman, agar kita itu berusaha lah agar menjadi yang lebih baik lagi ya teman-teman. Insya Allah segalanya dipermudah Allah dan Allah selalu lindungi kita. Terima kasih untuk yang selalu mengikuti video Mak Adam sampai akhir. Mohon maaf ya jika Mak Adam tuh banyak salahnya dan banyak kurangnya gitu. Pokoknya Mak Adam juga mohon ampun kepada Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.